Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Terima kasih kepada Derik yang sudah menyempatkan waktunya untuk menunjukkan kegiatan bimbingan kelompok saat ini di sore hari yang cukup mendung lah ya. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Silakan. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, ada tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum. Ya, nah sebelum Abang akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah strategi layanan BK, yang mana itu beranggotakan 8 sampai 15 orang, yang mana Abang sebagai konselornya, adik sebagai kliennya. Nah, yang dimaksud konselor itu yang orang yang memimpin kegiatan berjalannya kegiatan, dan klien itu yang nanti akan bersama-sama membahas mengenai permasalahan yang sedang terhadap itu. Nah, dari hal tersebut, dari tujuan kelompok itu, ada namanya tujuan. Apa sih tujuan bimbingan kelompok itu? Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu kita itu membahas masalah sedang viral pada saat ini, baik khususnya di kalangan remaja. Nah, dari tujuan itu kita akan masuk ke cara pelaksanaan. Itu cara pelaksanaannya itu kita duduk seperti saat ini. Dan yang terakhir itu mengenai asas. Nah, asas itu yang pertama ialah asas kegiatan. Itu kita duduk secara meningkat seperti saat ini. Dan asas yang kedua itu asas keterbukaan, yang mana nanti masing-masing kita itu terbuka menyatakan pendapatnya masing-masing dari kita. Ya, setelah dari kegiatan terbuka, masuk kita ke asas penormatifan. Apa itu asas penormatifan? Asas penormatifan itu yang mana itu nanti pada saat berjalannya kegiatan semuanya itu aktif menyatakan pendapatnya. Nah, jika seandainya pendapatnya sama dengan temannya, boleh angkat tangan secara bergantian. Kan misalnya sama, Bang, pendapat saya sama Bang dengan teman sebelah saya Bang. Oke, nggak apa-apa, boleh. Nah, dari kenormatifan masuk ke asas kesukarelaan. Nah, di sini ada di mengikuti konseling ini secara sukarela atau terpaksa? Nah, masuk kita ke asas terakhir. Itu asas kerahasiaan, yang mana apa yang kita bahas dalam kegiatan ini tidak boleh ada orang lain yang tahu. Yang tidak hanya kita saja yang tahu ini. Apa yang kita bahas itu. Intinya kita sama-sama merahasiakan apa yang kita bahas ini. Nah, sebelum kita masuk kegiatan, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ini kita perkenalannya isi aja lah. Itu nama lengkap dan juga nama panggilan. Nah, ini mulainya dari abang dulu atau dari adik? Oke. Perkenalkan, nama Bang Riki Saputra, adik bisa manggil Bang Riki. Perkenalkan, nama saya Rizky, bisa panggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansa Kemilian. Perkenalkan, nama saya Ramadhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Rika Muhammad Muhammad, biasa dipanggil Rika. Perkenalkan, nama saya Ilham, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Putri, biasa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Ferdinand biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Indra Al-Faridi, bisa dipanggil Indra. Nah, ini kita sudah saling kenal ya. Nah, Abang jelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok. Itu mana strategi layanan bimbingan konseling yang beranggotakan 8 hingga 15 orang, yang mana itu membahas mengenai kasus yang sedang viralnya, dengan Abang sebagai konselor yang memimpin kegiatan, dan sebagai klien yang aktif dalam kegiatan ini, baik itu menyatakan pendapat dan lain-lainnya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke kegiatan, di sini ada yang izin dulu nggak? Ada ya. Oke. Nah, ya Bang, itu pertama untuk bimbingan kelompok ini ada nama topik tugas, itu dari Abang sendiri, dan topik tugas dari adik-adik. Itu topik tugas dari Abang, kita bahas mengenai game online.
Nah, lebih bebas tuh dari adik-adik. Kemana kita bahas, dari abang atau dari adik-adik? Abang ya, ya. Nah, topik kita itu mengenai apa? Game online. Nah, sebenarnya ada yang tahu nggak apa itu game online? Oke, game yang permainan bermain dengan internet. Apalagi? Yang dimainkan dengan mengandalkan sebuah tim. Ya, game yang dimainkan yang menggunakan sebuah tim boleh, ya boleh. Kan masuk game juga itu. Nah, apalagi? Apa itu yang dimaksud dengan game online? Sebuah permainan yang dilakukan yang bisa dilakukan semua orang sekaligus. Ya, mulai itu masuk dari itu sebuah permainan yang dilakukan oleh semua orang sekaligus atau disebut dengan cara bersama-sama yang bisa menghubungkan satu orang dan orang lainnya dalam sebuah permainan. Nah, ya dari pengertian game online itu apa sih manfaat yang didapatkan dari game online itu? Menjalin kerjasama. Oke, menjadi kerjasama itu satu. Bentuk teknik. Apa? Belajar Membantu teknik. Apa lagi? Hilangkan stres, boleh juga. Menghibur diri. Menghibur diri, boleh. Apa lagi? Manfaat dari game online itu? Nah, misalnya pendapatnya sama dengan temannya, boleh diangkat tangan. Nah, saya sama pendapat saya dengan teman Pak. Boleh. Biasanya nggak ada lagi yang dipikirkannya selain yang dibilang teman-temannya. Bagaimana yang lain? Sama? Oke. Pengertian, manfaat. Nah, apa kerugian lagi? Apa kerugian yang didapatkan dari bermain game online ini? Menghabiskan paket. Menghabiskan paket. Nah, Karena kita di sini. oke, pertama menghabiskan paket. Apa lagi kerugian dari game Lupa online? dengan waktu. Hah? Lupa dengan waktu. Lupa dengan waktu. Nah, apa lagi? Paket habis. Lupa dengan waktu. Hari kegiatan. Nah, lupa dengan kegiatan. Paket, waktu, kegiatan. Apa lagi? Hah? Iya, aja. Kalau misalnya kalah, emosi nggak? Bisa buat kita menjadi stres. Kalau jadi stres, kembali emosi kan? Nah, terutama lagi kita kayak lupa dengan waktu tadi. Tugas sekolah tertinggal nggak? Ya. Nah, sholat jadi tinggal nggak? Nah, jadi game apa yang sering dimainkan? ML. Apa yang didapatkan dari bermain game ML itu? Apa kerugian yang didapatkan itu? Kalau kalah emosi nggak? Turun pangkatnya? Ya. Tapi sering main di rank, ya. Ya. Emosi turun, kita menjadi emosi, lalu jadi stres, waktu terbuang pakai habis, lalu aktivitas sehari-hari jadi tertinggal, ibadah tertinggal, tugas sekolah pun tertinggal. Nah, kalau dari kerugian itu kita masuk ke kerugian di bagian tugas sekolah. Nah, nilai kalau berpengaruh ke nilai sekolah nggak? Ya. Apa efeknya? Ya, waktu mengujian tugas tidak lengkap. Ya, apalagi kalau nilai gimana? Naik atau turun? Turun. Nah, dari waktu sehari di sekolah lagi, waktu kita sehari-hari, waktu tidur terganggu nggak? Nah, ya, waktu tidur terganggu. Biasanya tidur berapa jam? 8 jam. 4. Sedang bermain game berapa jam jadinya? 2. Sejam.
Saya pancing ini. Bapak cureng lah ya. Kategori. Ya, ya. Nah, setelah dari pengertian, manfaat dan juga kerugian dari game online ini, bagaimana cara mencegahnya? Bukan mencegah sih, lebih tepatnya mengurangi biar nggak aktif boleh. Dimana bermain kapan dibutuhkan aja gitu. Bagaimana caranya? Mengatur waktu, apa lagi? Yakin hapus game. Hapus game seusia dia ini apa? Yakin abang? Digites lah, boy. Oke, yang pertama apa tadi? Manajemen waktu dari Anas tadi, manajemen waktu. Nah, dari lain apa lagi solusinya? Wah, hapus game boleh lah, hapus game boleh. Boleh lah, apa lagi? Manajemen waktu, hapus game, apa lagi? Untuk cara mengurangi permainan game ini supaya nggak terlalu aktif. Tidak terlalu sering menggunakan HP. Nah, tidak sering bawa HP boleh juga. Mencari kegiatan yang lain bermanfaat. Oke, mencari kegiatan lain supaya tidak terlalu aktif dalam bermain game. Apa lagi? Oke, sama. Oke. Oke, sama ya. Nah, dari yang dari dijelaskan tadi itu abang sebut kembali itu game online itu permainan yang mana itu menggunakan data internet, yang mana itu menghubungkan antara satu orang dengan orang lainnya. Bermain dalam sebuah game yang boleh terdiri dari satu atau lebih anggotanya, yang mana itu manfaatnya itu bisa menghilangkan kabut, menghilangkan stres, menghilangkan rasa lelah, hiburan lah di mana gitu bagi diri kita gitu. Nah, untuk dampaknya itu ya waktu tidur kita berkurang, tugas sekolah terlalaikan, sholat terlalaikan, dan juga membuat diri kita menjadi tidak stabil. Itu khususnya pada bagian psikologis kita. Yang mana itu jika kalau misalnya kalah itu membuat emosi kita itu menjadi tidak stabil. Marah lah, sedih, pokoknya tidak stabil lah gitu emosi kita jadinya gitu. Nah, juga cara mencegahnya itu masih bukan juga itu dengan manajemen waktu. Jika tekadnya kuat boleh menghapus game seperti bilang temannya tadi. Nah, juga berpandai-pandai itulah dalam mengatur bermain gamenya. Boleh bermain game tapi pada waktu yang tepat. Jika lelah dalam buat tugas itu boleh untuk bermain game. Jangan sampai berlari-lari bermain, tugas tak tinggal. Nah di sini nih, yang Mas sebutkan tadi, abang ada nih, sebenarnya mulai siap. Abang ada nih kayak seleking nih. Kata kuncinya itu abang ada 3 kata kunci. Pertama, perhatikan huruf yang pertama. Kalau yang kedua, perhatikan huruf yang kedua. Yang ketiga, perhatikan juga huruf yang ketiga. Nah, untuk yang tahap pertama, apa huruf pertamanya? Oke. Nah, itu berarti udah paham langsung paham ya pertama ya. Masuk kita ke tahap yang kedua. Style. Apa huruf keduanya? Enggak, style. Kalau dalam bahasa Inggrisnya style. Enggak. Style. Dia hurufnya? Enggak. Huruf kedua, berarti huruf keduanya. Style. Pas Y. Oke. Apa huruf keduanya? Y. Oke, karena tadi kan belum lengkap yang kedua ini, baru satu orang lengkap ini. Nah, itu perhatikan lagi huruf keduanya. Bagus. Ya. Mudah kali itu. Nah, bolehlah huruf keduanya itu konteksnya ya. Lion. Nah, lion. Pas kali I. Lion, Lion.
Nah, masih kurang fokus nih. Masih yang huruf kedua. Tiger. Apa bahasa huruf keduanya? I. Boleh ya? Nggak betul tadi I. Iya, Tiger. Tiger huruf keduanya. Oke, masuk lagi kita katakan ke tiga. Nah, fokus, perhatikan lagi huruf ketiganya. Bahasa Indonesia belum. Oke, masukin saja lah ya. Apa? Jerapah lah. Apa huruf ketiganya? Nah, apa? R. Berapa huruf keduanya? R. Nah, fokus lagi huruf ketiga. Nah, sudah. Serigala. I. Hah? I. Enggak, serigala. Apa das? Apa maksudnya? R. Terakhir ini ya. Tambah satu lagi nih tingkatannya keempat. Huruf keempat, kemudian terakhir ini keempat. Ya. Oke, huruf keempatnya perhatikan lagi, fokus. Beruang. Apa huruf keempatnya? Oke. Oke, di sana segini kita ya, kita mulai kayak adalah pipinya semuanya gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian itulah ke bagian setelah pengumpulan speaking kita masuk ke inilah ke bagian itu komitmen. Nah, di komitmen ini, sebelum komitmen lah, langsung kita ke uca dulu. Apa itu uca? Uca itu pemahaman. Nah, masing-masing nanti silakan angkat tangannya untuk menyatakan pemahamannya apa yang didapatkan dari kegiatan kita kali ini. Nah, uca itu pemahaman. Boleh dari kanan atau kiri bang dulu? Kiri katanya. Nah, apa pemahaman yang didapatkan nanti setelah kamu boleh ganti yang lain lagi. Yang didapatkan dari pembahasan tentang game online ini. Pengertian, manfaatnya, kerugian, cara bertindak. Terus setelah jadi tertinggal, apa? Nah, itu ada. Tugas sekolah dan tugas saya kita terlalaikan. Nah, masih ada? Ya, ada. Sama, ya. Ya. Jadi gimana? Waktu jadi terbuang. Ya, dan waktu terbuang apa lagi? Kita kan pengertiannya itu manfaat. Ini dalam kemalas. Gimana? Terlibat dalam keadaan kemalasan. Ada lagi selain itu? Pas, ya. Sekarang sama. Mendapatkan ilmu baru, pelajaran baru dari kegiatan belajar. Jadi, Nas apa yang dapat Nas pahami dari kegiatan ini mengenai game online ini? Gimana kalau pengertian apa yang Nas dapatkan dari pengertian itu? Dampaknya apa? Lalu kerugian atau pencegahannya di mana? Kita harus membagi waktu dalam bermain game. Ada lagi selain itu? Nah, ya. Oke, bermainnya sambil dia dapat menunggu waktu tidur. Ada lagi? Pas.
Dari Fikri gimana? Dari Fikri Rizky? Nampaknya udah langkah Ya. Terus dari hilang, ada lagi? Nah, ya. Dari U, pemahaman, masuk kita ke P. Apa itu P? P itu perasaan. Bagaimana perasaan setelah melakukan konseling ini? Senang, bahagia. Ya. Dari hah? Gembira, boleh. Ya. Dari U, pemahaman, P itu perasaan. Masuk kita ke bagian A-nya. Nanti setelah konseling apa yang akan ada dilakukan setelah konseling nanti? Nah, boleh ngatur waktu untuk bermain game. Apa lagi? Belajar. Kemudian dilatih lagi, boleh. Apa lagi? Menyiapkan persiapan untuk tugas sekolah besok. Apa lagi? Sama. Ya semangat. Kita sedikit tadi. Ya, apa lagi? Ngatur waktu, menyiapkan tugas untuk besok, membuat tugas. Apa lagi? Tidak? Tidak apa? Tidak bermain Tidak bermain lagi. Yakin itu? Oke, boleh lah ya. Nah, boleh lah. Hah? Oke, dari U, C dan A tadi kita masuk ke komitmen. Nah, untuk komitmen ini masing-masing silakan menyatakan pendapatnya. Untuk komitmen ini kita secara pribadi ya. Dan kalau ini U, C, A itu bolehlah sama. Kalau komitmen ini komitmen ini sama dengan hampir sama lah kayak perjanjian itulah. Misalnya yang sering bermain game, mengurangi waktunya bermain game. Mengatur waktunya lagi, mengatur waktu tidurnya gitu. Pandai mengatur pokoknya bisa lah bermanfaat untuk adik dan ini pendapatnya kalau ini masing-masing. Oke? Nih, tadi dari kiri abang. Nah, dari kanan lagi. Gimana? Jadi tanya bisa lebih. Ya. Bagaimana komitmennya Rizky terhadap komitmennya? Waktu lebih baik lagi boleh. Ya, lanjut. Lihat mencuri yang lain untuk tidak main. Mencuri kegiatan lain supaya untuk tidak bermain game. Oke, boleh. Jelas? membagi waktu dengan sebaiknya. Membagi waktu dengan sebaiknya boleh. Ayo. Untuk tidak melakukan hal yang sama kedua kalinya. Tidak melakukan sama kedua kalinya. Tidak boleh sering-sering bermain. Tidak boleh sering bermain game. Oke. Ayo, apa komitmennya? Tidak lupa makan, boleh lah, boleh, tidak lupa makan, boleh lah. Fikri gimana Fikri? Boleh itu boleh, tidak lupa makan itu boleh, langsung atur waktu itu, langsung atur waktu itu. Ya, Fikri gimana komitmennya? Gimana komitmennya? Mengurangi bermain game dan menjadi kesibukan seperti olahraga atau membaca buku. Saya udah dia. Mengatur jam tidur dan tidak tidur terlalu larut. Mengganti game online dengan game offline. Boleh lah. Boleh dari online ke offline itu boleh gimana kan? Kalau game offline itu kan ya nggak pakai internet lah ya. Nah, dari apa komitmennya? Membagi waktu untuk tidak bermain game. Tidak bermain game.
Ya boleh sih, boleh. Nah, dari kepemimpinan dari itu kita masuk ke tahap kontrak. Apa itu kontrak? Nah, untuk kegiatan kali ini, sebelum kita menyudahinya, maksudnya kita ke kontrak lah ya. Sebelum masuk kontrak nih, jujur ini tidak terasa sih ya, kita sudah di penghujung dunia kelompok. Nah, sebelum kita menutup, kita masuk ke bagian kontrak. Apa itu kontrak? Nah, ini. Kapan kita akan melakukan konseling lagi? Nah, di mana lokasinya? Di jam berapa dan hari apa? Topiknya bagaimana? Hari yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Oke, di hari yang sama, jam dan tempat yang sama. Topiknya bagaimana? Oke, ini topiknya. Ya, terasa nih kita sudah penghujung kegiatan. Nah, dari penghujung kegiatan ini, abang minta nih komitmen aja nih terhadap kita kali ini. Kan topik kita mengenai game online. Nah, apa sih komitmen yang bisa dipegang itu? Karena yang sering bermain game, mengurangi waktu bermain, sering lagi gitu. Nah, terus lebih mengatur waktunya, bagaimana lebih baik ke depannya gitu. Nah, untuk komitmen ini masing-masing secara bergantian. Misalnya komitmennya sama dengan temannya, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Bang, komitmen saya sama dengan saya, bang, boleh. Oke? Nah, untuk komitmen nggak boleh dari Rizky dulu. Berarti? Disebutkan waktu, boleh. Jadi kita dibilangi Oke, mencari kegiatan lain selain dari bermain game. Nanas, ngatur waktu, boleh. Ayo, sama dengan teman-temannya. Ya, sama. Boleh? Sama. Oke. Oke, tidak bermain game namun mencari kesibukan lain. Boleh ya. Fadil? mengatur jam tidur dan tidak tidur terlalu larut malam. Oke, mengatur jam tidur agar tidak tidur terlalu malam. Sama. Oke. Oke, dari komitmen ini dipegang ya masing-masing komitmennya. Nah, dari komitmen ini masuklah kita ke pesan dan bukan. Sebelum itu masuk kita ke kontrak dulu. Apa itu kontrak? Itu kegiatan kita untuk selanjutnya yang kita kegiatan keduanya. Itu, nah kontrak ini kapan lagi nih kita akan melakukan kelompok? Kemudian ini kapan lagi melakukan kelompok? Di mana lokasi, hari, jam juga, topiknya juga. Kapan nih? Sama jam yang sama dan topik yang berbeda. Minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, di tempat yang sama, dengan topik yang berbeda ya. Lalu kita pesan ini masing-masing. Apa pesannya terhadap kegiatan kali ini? Misalnya pesan ini kegiatannya lebih aktif lagi. Kesannya boleh ya kegiatan ini saya mendapatkan lebih banyak pengetahuan mengenai game online, boleh. Nah, sekarang dari kiri abang dulu. Jadi berhati-hati untuk kedepannya. Lebih untuk depannya, oke. Pesannya gimana? Mendapatkan banyak ilmu. Lebih banyak ilmu lagi. Oke, lanjut. Biasanya membuat saya tahu tentang dunia kelompok. Lebih tahu apa itu dunia kelompok ya. Kalau pesannya supaya tidak bermain game terlalu lama. Dari dunia kelompok itu jadi tahu bagaimana supaya bermain game tidak terlalu lama lagi. Oke, lanjut, boleh lanjut. Pesan Yang mana pesannya lagi? Terhadap dunia kelompok ini. pesan
pesan pesan kamu udah terima. Oh, sama lah ya gimana. Kalau kesannya gimana? Kesan menjadi tahu ilmu tentang ilmu lain. Oh, jadi pengetahuan tentang game online lebih bertambah ya. Oke, ini gimana? Biasanya tidak stop bermain game berlebihan karena itu menyebabkan kita lupa dengan waktu. Itu bermain game membuat kita lupa dan waktu. Kesannya? Menambah pengalaman dalam dunia songkok. Oke, membuat pengalaman kita itu bertambah dan mengompok. Oke, lanjut. Apa pesan dan kesannya dari kegiatan kita kali ini? Biasanya sama Sama kan? Masih sama dengan teman-temannya, ya? Hasilnya adalah tidak sering bermain game offline dan pandai mengatur waktu. Ya, tidak sering bermain game dan pandai-pandai dalam mengatur waktu ya. Kesannya gimana? Biasanya mengantuk luas ilmu tentang game offline. Nah, lebih. Online. Oh, berarti pemahaman mengenai game online ini sama ya. Ayo gimana ayo? pesan untuk pandai mengatur waktu tentang bermain game. Pandai mengatur waktu dalam bermain game. Kalau kesannya gimana? Mendapatkan ilmu dari bimbingan kelompok. Ya, Pak ya ilmu tambah dari kita minum apa ya? Oke, kalau Anas gimana Anas? Pesan menambah ilmu. Oke, ilmunya bertambah. Kesannya? Pesan jadi kesan. Oh, tadi itu kesannya. Oke, kesannya gimana? Pokoknya jangan terlalu sore ya. Oke, jangan terlalu sore ya. Gimana ya? Lanjut. Pesan menolak pengetahuan. Pengetahuan bertambah. Pesan tidak sering bermain game online untuk membagi waktu lebih sering. Jadi kalian bisa lagi membagi waktu dalam bermain game online ya. Oh, Rizky gimana? Apa pesan dan kesannya? Pesannya dapat pengalaman yang luas. Ya, pengalamannya lebih luas. Pesannya Oke, dan nanti di masalah boleh. Nah, dari kegiatan Oke, tanya dulu lagi ya. Nah, setelah dari pesan-pesan ini, mengucapkan terima kasih pada adik karena sudah bersedia membagikan waktunya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita menutup, tadi kita memulai dengan doa, kita tutup lagi dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa lagi? Mari kita tutup bimbingan kelompok kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan di waktu yang sama, hari dan jam yang sama dengan topik yang berbeda. Oke, silakan kembali ke kegiatannya masing-masing.